Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi mahasiswa khususnya yang sedang mengambil mata kuliah pencemaran lingkungan. Setelah kita belajar sebelum ini, maka selanjutnya kita akan memasuki tentang pelajaran lingkup pencemaran itu secara konsep. Jadi pencemaran lingkungan itu sebenarnya ada dua cara kita memandang. Pertama, pencemaran lingkungan itu sebagai peristiwa, sebagai sebuah kejadian, sebagai sebuah dulunya fenomena, tetapi sekarang kan tidak bisa kita sebut lagi sebagai fenomena atau gejala sesaat. Memang pencemaran lingkungan itu adalah sebuah fakta. Yang kedua, pencemaran lingkungan itu juga kita pandang sebagai ilmu pengetahuan, sebagai sebuah disiplin ilmu. Seperti mata pelajaran yang disiplin ilmu lain, maka pencemaran lingkungan pun sekarang telah menjadi sebuah disiplin ilmu. Di dalam pencemaran lingkungan sebagai ilmu, maka dia tergabung dalam rumpun-rumpun mata pelajaran atau disiplin ilmu lain. Apa contohnya? Seperti toksikologi lingkungan, termasuk dalam limbah, termasuk juga mata pelajaran-pelajaran seperti pengelolaan kualitas lingkungan. Sebenarnya mereka itu kan satu rumpun itu. Nah, kalau dari segi ilmu pencemaran lingkungan dari segi fakta, nah lihatlah di sekeliling kita. Begitu keluar rumah pagi, ya itu Anda sudah berhubungan dengan pencemaran itu. Pencemaran lingkungan itu berbeda dengan bencana ya. Kalau bencana itu tidak bisa disebut pencemaran. Karena kalau pencemaran itu adalah suatu akibat dari perbuatan manusia. Artinya manusia mampu mengendalikan. Bisa dilakukan, bisa tidak. Nah, itu pencemaran itu. Yang sehingga ulah perbuatan manusia tadi terjadi perubahan keseimbangan. Perubahan keseimbangan secara alamiah. Nah, itu pencemaran itu. Terjadi perubahan, misalnya sekarang di dalam air sungai di suatu daerah, misalnya kadar BOD-nya misalnya X, kadar COD Y. Lalu karena manusia melakukan penambangan yang disebut-sebut sekarang itu dengan PETI atau penambangan tanpa izin, terjadi perubahan. Jadi perubahan angka-angka dan keseimbangan di situ. Akibatnya apa? Terlihatlah bahwa air berwarna tidak jernih. Rasa air pun tidak tawar. Nah, warna, rasa, dan dicium air itu berbau logam. Nah, itu namanya pencemaran, bukan kerusakan. Nah, kalau kerusakan lain, kalau kerusakan itu misalnya dalam sebuah ekosistem sungai, manusia membangun pemukiman di daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai itu kan sebenarnya penyangga, penahan badan air itu. Seandainya di sini kita buat bangunan, dipasang pondasi, maka terjadi perubahan tata air dalam tanah. Itu namanya kerusakan, artinya perusakan lingkungan. Jadi sudah dipahami ada bedanya pencemaran dengan kerusakan. Baik, sesuai dengan silabus, kalau saudara mahasiswa ingin mencari sumber-sumber ilmu pengetahuan dan informasi tentang pencemaran lingkungan, saya kira di internet sudah banyak, buku-bukunya juga banyak. Misalnya kalau yang dari saya ini contohnya bukunya pencemaran lingkungan. Nah, kemudian ada lagi ekologi industri, ini juga menceritakan tentang bagaimana lingkungan itu bisa tercemar karena aktivitas industri. Buku ini tidak saya jual kepada mahasiswa, dan ini saya kira mudah banyak di internet bisa didapat. Baik, sekarang kita terlebih dahulu membahas sesuai dengan silabus adalah pencemaran lingkungan itu terbagi atas 3. Pertama namanya pencemaran terhadap artificial ekosistem. Artificial ekosistem itu pencemaran terhadap ekosistem yang sudah dibuat. Tidak alamiah lagi. Kalau hutan itu kan tidak dibuat oleh manusia. Misalnya kota. Di sebuah pemukiman kota itu namanya ekosistem artifisial. Artinya sudah ditata oleh manusia.
terjadi pencemaran seperti kendaraan asap bermotor, bau parfum dan lain-lain industri. Nah, itu namanya pencemaran pada ekosistem artifisial. Yang kedua, pencemaran pada lingkungan sosial. Nah, ini juga bisa ada, misalnya pencemaran sosial, masalah perilaku dan lain-lain. Ini juga termasuk dalam ilmu lingkungan itu. Jadi lingkungan itu tidak hanya bicara fisik, tapi juga sosial. Nah, ada dua ya, artifisial, sosial, dan yang ketiga lingkungan alamiah. Lingkungan alamiah itu suatu lingkungan yang belum pernah diganggu oleh manusia. Lalu terjadi pencemaran di dalamnya itu. Itulah namanya pencemaran lingkungan alamiah. Nah, selanjutnya coba Anda cari literasi, karena kalau mahasiswa itu bedanya dengan siswa kan begitu. Dosen hanya menunjukkan, membimbing dan menunjukkan poin-poin yang harus Anda kuasai. Seorang mahasiswa, dia tidak hanya menyimpan atau membaca atau melihat, tetapi dia menganalisis. Jadi carilah sumber-sumber yang nanti Anda bisa mengkaitkan dengan apa yang saya katakan. Bisa Anda pilih mana sumber yang hoax, mana yang benar. Nah, kalau di dalam pencemaran lingkungan yang terbagi tadi, maka kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu komponen lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu lingkungan yang tampak. Lingkungan yang tampak itu maksudnya ada dia di ekosistem alamiah, ada di lingkungan ekosistem artifisial. Contohnya gini, di lingkungan alamiah, contohnya di hutan, atau di tundra, atau di kawasan padang pasir, itu kan ada pohon. Nah, ternyata pohon itu juga ada di kota. Kota itu artificial ekosistem. Hutan itu ekosistem alami. Apa yang ada di kota, kadang-kadang ada juga di alamiah. Apa yang ada di alamiah ada juga di kota. Tidak semuanya, tapi ada. Misalnya harimau kan tidak ada di kota. Harimau ada di hutan kan. Nah, lalu maka yang namanya lingkungan secara fisik dibagi pula atas 3. Pertama, kita bagi 2 dulu ya. Pertama biotik, kedua abiotik. Biotik itu artinya hidup. Kalau yang hidup apa itu ya? Berarti ABC itu. ABC maksudnya yang hidup itu pertama flora, fauna, manusia kan itu. Nah, itu ya. FFM ya. Lalu yang kedua abiotik. A itu tidak, biotik hidup, tidak hidup. Apa itu ya? Itu tadi. Air, udara, tanah. Ada orang nambah dengan culture, budaya. Budaya itu masuknya ke dalam komponen lingkungan. Jadi kalau lingkungan budaya tercemar, maka itu termasuk kajiannya. Nah, kira-kira di awal mata kuliah kita setelah memasuki untuk ujian akhir semester, hanya itu yang perlu saudara ingat. Silakanlah lengkapi tugas-tugas kuliah. Misalnya tugasnya adalah 1, jelaskan contoh-contoh pencemaran yang terjadi pada lingkungan artifisial. Apa sebabnya, apa sumbernya, apa solusinya. Kedua, sebutkan pula pencemaran yang terjadi pada lingkungan alamiah. Tapi secara fakta, jangan dikarang-karang, maksudnya memang yang ada sekarang ini. Yang ketiga, sebutkan pula contoh dan apa penyebab, serta bagaimana cara mengatasinya apabila terjadi pencemaran pada lingkungan sosial. Kira-kira itulah pertemuan kita hari ini, pencemaran lingkungan yang ke-9. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.